Anjlok. Wah, Aduh. pagi-pagi kita demi Lamtur sudah ada di Tifosi Sport Center. Untuk memuaskan hati para pemirsa Lamtur. Masih ngantuk. Asli. Doni habis main tadi malam jam 12 sih Don ya? Iya, jam 12. Gue masih basian habis dari Bandung hari Minggu kemarin Don. Masih berasa? Asli badan pegel-pegel semua nih Don. Lu tuh nggak ini ya, nggak massage gitu, nggak apa gitu? Tadinya pengen massage hari ini, cuman pas kontak biasa langganan, dia udah bikin janji sama orang lain. Ya udahlah kita sekarang nanti nunggu ini aja lah, massage plus aja Don. Astaga. Gini plus-plusnya. Jadi begini maksudnya. Astaga, gue nggak diajak maksudnya gitu. Oh gitu. Belum selesai. Oke Bang, kita akan ngebahas perkembangan. Iya. Bagaimana futsal setelah berapa ya? Seminggu lebih kita ya nggak ngonten nih. Ada nggak seminggu? Ada Don. Ada ya. Makanya udah banyak juga orang-orang yang ini, yang nge-DM juga di IG gue. Info dong Bang, Lamtur kapan gitu. Jadi emang ditungguin sih. Karena mungkin kan udah banyak transfer ya. Iya, Pemain-pemain, transfer. udah banyak yang juga say goodbye sama klubnya masing-masing ya kan. Terus ada juga mungkin kita bahas nanti sedikit masalah timnas cewek ya Don. Ya, tapi itu sih kayaknya jangan dikit sih Bang, karena Banyak ya? Sebetulnya banyak banget yang secara teknis maupun non teknis yang mungkin perlu kita juga komentar dari manajer Bu Celni, komentar dari Arifmo, itu juga patut Perlu dibahas kita ya? bahas sih Iya. menurut gua kayak gitu. Terus Don, Yuk. ada info nggak mengenai keberangkatan Evan belum ya? Dia masih TC ya? Belum, dia masih TC. Masih ikut TC ya? Kan abang yang punya kontaknya. Kirain kan lu kan Bigos juga Don. Oh, Bigos, Iya kan? yang gosip. Kalau Doni kan gosipnya kan kenceng mana-mana, dia mah tahu semua sampai ke antariksa juga dia Gua tahu. nggak tahu, banyak yang ngasih tahu udah gitu doang. Oke deh. Ada beberapa hal terkait dengan mungkin perpindahan yang udah pasti dulu ya. Iya, itu dulu. Atau perpisahan-perpisahan lah ya. Perpisahan dan mungkin rumor-rumornya mau kemana, yang memang belum ada welcomingnya ya. Betul. Kan Fafage kemarin udah kelihatan tuh ngelepas beberapa pemain, udah kita bahas juga. Yang menarik tuh nama besar kayak Rifai, Baby Hakim yang lagi belajar di Thailand. Lalu juga pemain muda potensial Adam Ahlan. Terus Dimas Dwi Agung, itu kan nama-nama yang reguler lah ya untuk biasa ada di Pro Futsal League gitu. Nah, cuma memang mau ngapain nih Fafage nih ke depannya? Oke, mereka udah mengamankan si Ali Abedin gitu. Tapi yang menarik sebetulnya Cosmo juga ditinggal banyak sekali pemain-pemain yang potensial kayak Iksan, Fahri Reja, Memamen, Jiung, Apip, Oman, ada Bagas Wijaya yang menurut gue juga tampil bagus. Ada Dennis Gunabawana, ada pemain muda Pancasatria, Randy Bagus, dan juga Wisnu kiper. Nah, yang menarik, kenapa tadi gue bahas Fafage dan selanjutnya ke Cosmo? Karena kemungkinan ada beberapa pemain yang dari Cosmo akan merapat ke Fafage, gitu. Afif mungkin kita udah bahas, tapi yang menarik adalah nama Iksan Rahadian yang nggak mendapatkan tempat di Cosmo dalam beberapa musim terakhir, dan itu bisa dibilang. Tapi itu sebenarnya sih lumrah ya, dengan mungkin tidak konsistennya Ihsan main, akhirnya dia menit pemain kurang ya. Ini bagian dari memang proses alam juga ya. Betul. Ya kan? Karena skill mungkin dikasih kesempatan mainnya lebih baik mungkin ya. Tapi gue rasa karena gue pernah megang Iksan ya. Gue rasa Iksan akan terakhir kembali kalau misalnya memang dia keluar dari Cosmo. Gitu ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena sebetulnya Iksan ini kan kita tahu lah kualitasnya ya. Dan kiper kan di usia umurnya semakin tua kan semakin matang. Iya. Masalahnya mungkin emang posisinya Sikil lagi bagus gitu. Gue rasa kalau Iksan ada di klub lain itu akan jauh lebih bermanfaat. Kalau gue bilang ketimbang harus menjadi membackup Sikil gitu. Fafage sendiri kan udah mengamankan Rahmatullah Hasrianur ya, Rian. Betul. Ya. Itu kan ya ibaratnya gini, dia kan pemain Kalsel yang paling yang sekarang yang eksis lah. Setelah mungkin dulu eranya ada Irwan PLN sempet ya gitu. Jadi ada beberapa pemain Kalsel yang bisa tembus ke level atas, tapi memang kalau Rian nih
secara kualitas dari timnas U20 ke Black Steel ke beberapa tim sampai kemarin ke Halus yang membawa Halus untuk tetap bertahan, itu emang punya kualitas. Tinggal sekarang bagaimana dia kebot ya Don ya? Bermain ya, dia bermain ke klub yang notabene Kalimantan Selatan lah gitu. Banua lah gitu. Nah, itu yang ini akan sangat menarik. Cuma memang beberapa gosip-gosip kayak Afif ke Favage, lalu tadi yang gue bilang ke siapa sih Iksan. Nah, itu mungkin Adam Ahlan juga kayak switch gitu ke Cosmo, karena kan kita tahu ya. Gue juga kaget sih sebenarnya kenapa Adam Ahlan malah memilih Favage sebagai klub liga profesional pertamanya. Padahal jauh sebelum itu dia selalu main di Cosmo tuh. Iya. Nah, ini yang akan menarik, apakah Adam Ahlan akan ke Cosmo JNE gitu. Kalau gue sih feeling gue sih dia bakal ke Cosmo JNE. Iya. Kayak gitu. Nah, terus pemain-pemain yang oh iya, pelatihnya Pendekar. Nah, Pendekar kan juga kan cuci gudang. Iya. Cuci gudang dalam arti kata banyak pemain-pemain yang tidak dipertahankan. Salah satunya adalah BBS. Nah, gue mau tanya sama lo, Bang. Emang BBS udah nggak layak, Bang, ada di klub besar menurut lo? Kalau gue pikir sih, kalau untuk untuk nge-upgrade juga marketing ya, menurut gue ya masih perlu sih sebenarnya ya. Cuma marketing doang nih? Nah, enggak, dari segi kualitas masih bisa diandalkan. Terutama mungkin menurut gue kan dari segi marketing tadi, karena kayak levelnya Ricardinho lah ya kan. Masa 2 tahun dikontrak sama Pendekar, yang gue juga udah ngomong sama Pak Pata juga di sini, memang ini sangat bagus ya untuk perkembangan Pendekar. Oh, BBS itu 2 tahun? Bukan. Apa? Gue nyebut si ininya, si Pendekarnya? Si ininya, Ricardinho ya. Ricardinho. Kan 2 tahun kan ya. Oh iya, terus? Ya kan dia 2 musim tuh. Jadi artinya mungkin dengan sosok Ricardinho memang yang diharapkan bisa mendongkrak segala macem ya di media, mungkin untuk marketingnya Pendekar tuh ternyata berhasil gitu ya. Tadinya gue berpikir bahwa oke lah, mungkin karena kelas dari Ricardinho harganya mahal banget ya kan. Mungkin sudah didapat juga oleh Pak Pata dengan apa ya, dengan apa yang diharapkan. Iya, brandingnya udah kuat. Ya, udah kuat brandingnya sehingga akhirnya dilepas. Nah, menurut gue sih masih sangat perlu emang sosok seorang BBS sebenarnya ya untuk branding ya. Tapi kan sekarang ini kan untuk di tahun ketiga ini kan mungkin Pak Pata kan berpikir bahwa ini udah tahun ketiga dan mereka memerlukan prestasi, gitu kan. Nah, mungkin di mata kita nggak tahu ya bagaimana yang menjadi perbincangan antara mereka berdua. Tapi mungkin kalau menurut gue Bayu Saptaji masih bisa diandalkan. Tapi kalau dari secara performa udah nggak seperti BBS yang lama, yang dulu. Semenjak dia cedera-cedera juga. Ini perlu juga kita sampaikan, Don. Karena kan ya semua orang pasti banyak yang ngefans sama BBS. Ya, masih banyak berharap BBS main. Tapi kalau kita lihat sekarang udah begitu banyak, mungkin apalagi tipe pemain flank yang model kayak BBS udah banyak, Don. Udah sangat banyak ya. Jadi sehingga akhirnya mungkin disitulah momen-momen di mana mungkin Pak Pata ini mungkin berpikir bahwa dia akan mencari pemain yang lebih muda, jadi jangka panjangnya masih bisa lebih panjang untuk bermain, potensial lebih bagus juga nanti ke depannya dengan harga yang tidak semahal BBS. Nah, itu tuh yang terakhir. Kalau gue menganggap bahwasannya BBS pasti angkanya udah pasti 2 digit kan ya, udah pasti dan mungkin bisa dibilang pasti di atas 20 lah hitungan gue lah. Kalau gue naksir harga ya. Sedangkan Atta kan bilang nih musim depan selain menargetkan pemain asing dan senior yang berpengalaman, kami punya misi proyek Pendekar Muda U23 yang ditargetkan. Menapaknya jam bermain bagus, semoga menjadi angkat timnas ke depan. Ya, nama-nama pemain muda yang dilepas dari klub-klubnya yang musim lalu tampil bagus, kita kan udah bisa lihat nih. Ada Bagas dari Cosmo, ada Adam Ahlan tadi dari Favage. Terus mungkin juga Bambi Hakim yang dilepas Favage juga. Ada beberapa kayak dari Sadakata. Di situ ada si Rizky kiper. Nah, Rizky Afsana nih malah menurut gua bisa jadi nanti melipir ke Cosmo. Karena Rizky sendiri kalau nggak salah juga pernah main di Jakarta kan gitu. Terus Aji Satria, si Yogi, kiper senior Irman itu juga itu menurut gua kaget juga sih Sadakata nih akan seperti apa juga musim depan gitu kan kalau misalnya pemain asal Makassarnya kayak Fredik Dale, Suhendar itu mah udah ada wadahnya yaitu ya Moncong Bulo gitu. Yang mungkin juga Fandi Permana kan dilepas. Kan bukan dan infonya begitu, Don. Iya, bukan mungkin juga. Dan memang kan Fandi Permana kan berpisah kan. Artinya Hari Yunandar mungkin balik ke Sadakata.
mungkin nanti Sadakata akan full kayak Sadakata yang tahun sebelumnya, bukan lagi sama Jabar misalnya seperti itu. Nah, tapi juga BBS juga ada gosip BBS mau ke Kampung Bangkok, bisa jadi ikut Liga Brunei, main di Liga Brunei bersama Kampung Bangkok. Kampung Bangkok itu klub asal Singapura yang waktu itu pendekar ke sana kan. Nah, bisa jadi itu juga gitu. Ya mungkin harganya bagus, walaupun kita tahu futsal di sana tidak terlalu kurang lah gitu. Tapi kalau BBS mungkin merasa ya udah gue di sana aja, duitnya bagus, terus intensitasnya juga nggak terlalu tinggi misalnya seperti itu, ya bisa aja kan terjadi gitu. Iya. Cuma saya sekali lagi kalau gue melihatnya mereka yang berpisah itu kita bisa baca kemana ke arah mereka. Misalnya si Atta udah ngambil pelatih Iran nih. Kalau pelatih asing kan nggak peduli nama besar. Iya. Betul ya? Betul. Karena kalau menurut gue sih, ya track recordnya CV juga udah pasti dipelajari juga oleh Atta lah, dan walaupun nama kurang terlalu bersinar kan. Gue juga kayak gitu juga, yang nama pelatih besar ini yang lo bilang. Bukan kurang bersinar, kurang dikenal. Kurang bersinar juga menurut gue sih. Dia banyak ngelatih di mana sih? Sebelumnya? Giti Pasan kalau nggak salah ya. Iya. Tapi sih gue level Eropa belum kan ya? Dulu waktu pertama kali Reza Falah datang juga kita nggak tahu dia di mana gitu. Nggak level Eropa sih mereka. Gitu. Jadi dia kalau gue bilang sih tetaplah ini pelatih yang pastinya punya sesuatu lah, apalagi. Nah itu tadi gue bilang karena CV pasti pelajari kan. Nggak mungkin beli kucing dalam karung. Itu dia. Kecuali kalau ya udah yang penting Iran aja gitu kan, agak susah juga. Tapi ya gue menganggap bahwa Atta kembali mau ngambil pelatih asing itu menurut gue sebuah hal yang positif. Karena ya memang bukan berarti pelatih lokal itu jelek, enggak sih gue bilang. Tapi lebih mengarah bagaimana caranya supaya pelatih asing ini membawa hal baru untuk futsal Indonesia gitu. Ya kadang kalau gue lihat memang menurut pandangan gue kadang-kadang mungkin pelatih asing ini dianggap mungkin bisa mendongkrak yang namanya mentality pemain, Don. Betul. Karena kadang-kadang kalau misalnya banyak underestimate ya kalau misalnya pemain itu dengan pelatih lokal, apalagi mungkin nih di masa-masa main sebelumnya sempat bermain bersama, terus pelatih itu teman itu menjadi pelatih. Lo ngomongin Perindo ya? Nggak tahu lah. Itu kadang-kadang lo bener Don. Itu lo juga rasain kan? Lo pernah kan ngerasain lo ngelatih temen lo sendiri? Ya pastinya. Benar, gitu kan? Kadang-kadang itu yang menjadi kendala karena maaf ya, kalau di Indonesia memang kadang-kadang ya egoisme karena mungkin dulu pernah merasa bersama-sama, terus sekarang ini dilatih sama temen dulu yang menjadi teman bermain, itu kadang-kadang suka nggak ada unrespectfulnya tuh benar-benar ini gitu loh. Dan jadi menurut gua ini yang perlu mentality pemain itu yang perlu memang ya lu juga ngerasain tadi, kita juga baru ngebahas bagaimana kita ngelatih anak-anak muda, mentalitinya bagaimana yang prosesnya berbeda lah dengan masa-masa dulu kita. Betul. Pas kita masih main ya. Jadi mungkin ya banyak faktor Don. Yeah. Mungkin dengan semakin banyak yang namanya sosial media yang bisa ya menonjolkan diri masing-masing sehingga akhirnya ya star syndrome-nya terlalu berlebihan. Ya, sosial media kan dua sisi mata pisau ya. Yes. Lo bisa gunakan itu sebagai hal baik, bisa menghasilkan uang, bisa personal branding dengan baik. Tapi juga bisa jadi dua sisi mata pisau di mana lo akan merasa jauh lebih baik daripada orang lain, itu aja sih. Sebenarnya sih buat gua itu manusiawi sih. Cuman kalau misalnya soal ngelatih temen, gua dari awal gua ngelatih emang gua ngelatih temen kan. Gitu. Tapi okay, kita tinggalkan itu. Kita sekarang ngebahas soal gosip-gosip udah ya? Udah. Gosip-gosip pemain udah ya? Ngebahas yang lagi rame, yang lagi diserang sama netizen. Terkait dengan timnas wanita yang sudah memainkan 2 pertandingannya, kalah 8-0 dari Jepang, lalu imbang dengan Tiongkok atau Cina dengan skor 1-1 kemarin. Yang artinya mereka sangat tergantung pertandingan Jepang menghadapi Cina di apa lagi nih? Dari Bang. Udah ngonten lagi anakku, bisa ngonten. Mbak, udah boleh nonton belum? Bisa tolong edit nggak? Ya, oke. Jadi ya udah apa lanjut. Jadi kalau gue bilang si timnas wanita ini yang paling
menyedihkan adalah memang pertama persiapan yang mepet kata manajer Ibu Chelny Pitasari. Wajar jika hasilnya kurang maksimal, 5 hari TC langsung berangkat ke NSDF. Hasil yang sekarang akan dijadikan evaluasi untuk pertandingan persahabatan selanjutnya bulan depan di Filipina. Setelah itu lanjut TC ke Jepang. Coach Marco Sorato juga akan turut melatih timnas futsal putri untuk kedepannya. Nah, ini menarik nih. Menurut gue nih, ini menarik. Kenapa gue bilang menarik? Pertama, kita ambil komentar dari Arif. Bisa bermain dengan tim Amat Atsati Asia, harus diakui bahwa para pemain bisa melakukannya dengan baik. Ini kalah 8-0 ya. Dan telah belajar lebih banyak pengalaman untuk lebih berkembang. Di pertandingan berikutnya saya berharap para pemain bisa secara mental dan fisik untuk meraih kembali kemenangan. Jojo, seperti itu. Jojo, nanti Papa call balik ya. Bentar ya. Papa lagi nih kerja ya. Sorry. Dah. Maksud gue nih setelah kalah 5-0, Arif melakukan berstatement seperti ini. Dia bilang para pemain bisa melakukannya dengan baik gitu. Nah, kalau misalnya bagi gue pada saat gue melihat pertandingan mereka kalah 8-0 itu memang no clue. Kita kalah segala aspek lah. Dari segi fisik, dari segi stamina ya, terus dari segi taktikal segala macam. Kita juga nggak mampu ngebangun build up play dengan baik. Bahkan bisa dibilang pressure atau tekanan yang dilakukan oleh Jepang saat itu menurut gue ya sangat luar biasa sampai kita harus kebobolan 8-0 gitu. Apakah itu termasuk hal baik atau tidak ya itu balik lagi ke persepsi masing-masing. Gue menghargai statementnya, tapi kalau gue melihat di sini 8-0 lo dihajar 8-0 artinya pada saat lo menghadapi pertandingan kedua lo wajib menang gitu. Yang gue sayangkan pada saat lawan Cina sebenarnya Cina juga nggak spesial banget bang gitu yang gue lihat gitu. Mereka bahkan ketinggalan dulu 1-0 di babak pertama gitu dan akhirnya Dinar Kartikasari mampu menyamakan kedudukan gitu. Jadi gue melihatnya sekarang nasib kita tuh tergantung dari pertandingan Jepang menghadapi Cina. Kalau Jepang menang dengan selisih 9 gol, baru kita lolos dan itu akan sangat kurang menyenangkan buat kita karena nasib di tangan orang gitu kan. Nah, terus di pertandingan selanjutnya statement dari Arif adalah pertandingan hari ini kita berbagi angka dengan Tiongkok cukup memuaskan. Saya berharap bahwa pertandingan besok Jepang akan mencetak gol lebih banyak ke gawang Tiongkok daripada mereka mencetak gol ke gawang kami sehingga tim kami dapat mencapai babak berikutnya. Tanpa kemenangan lu berharap masuk semifinal menurut gua ya itu agak sedikit naif sih gitu. Buat gua kalimat Chelny ini yang menarik gitu. Ini menarik nih menurut gua gitu. Coach Marco Sorato juga akan turut melatih timnas futsal putri untuk kedepannya. Artinya Marco Sorato akan dibebani juga kalau dari statement ini ya untuk terlibat di timnas putri. Ada atau tidak adanya Arif Mo di sini. Jadi kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti gitu kan evaluasinya. Karena hasil yang sekarang akan dijadikan evaluasi untuk pertandingan persahabatan selanjutnya bulan depan. Hasil evaluasi itu kan bisa jadi pemain berubah, benar nggak? Pelatih berubah, benar nggak? Itu kan evaluasi bisa itu terjadi, apalagi ada kalimat terakhir. Coach Marco Sorato juga akan turut melatih timnas putri untuk kedepannya. Turut berarti bareng gitu kan, bukannya Coach Marco Sorato akan melatih timnas putri. Berarti kan itu udah pasti digantikan gitu. Nah itu bisa juga Arifmo masih di sana ya. Gue temen sama Arifmo, teman baik gitu ya. Tapi di satu sisi kan kita kan bertindak sebagai orang yang katakanlah memberikan sudut pandang gitu di konten Lamtur ini. Apa yang terjadi? Nah. Masalahnya pemain yang dipanggil itu memang menurut gue pemain terbaik lah ya. Cuma memang ada beberapa nama yang memang tidak ada di sana. Kayak Rani Mulyasari. Gue nggak tahu lah Rani apakah cedera atau kayak gimana segala macem gitu. Jadi gue nggak melihat itu lebih ke ini ya, lebih ke ini adalah tim terbaik yang dimiliki karena Rani masih ikut kompetisinya, Maulina masih, gue nggak tahu sih Maulina apakah udah pensiun atau belum karena usianya juga udah sangat jauh kan gitu. Tapi kalau misalnya emang ini mau regenerasi, menurut gue jangan tanggung-tanggung seperti itu. Kalau emang mau regenerasi karena kita tahu walaupun netizen banyak salah ya, banyak yang gue nggak suka yang terlalu kayak body shaming gitu, kayak gemuk yang dipikirin segala macam lalu atau mungkin udah menikah udah punya anak. Di sini yang menikah dan punya anak itu gue rasa ya kalau gue nggak salah itu cuma apem.
setahu gue Citra belum menikah. Yang pemain senior Fitri Rosdiana setahu gue belum menikah. Yang lain apalagi gitu. Setahu gue ya, yang baru menikah tuh kalau nggak salah Apem doang kalau nggak salah. Kecuali kalau mereka emang udah nikah dan gue nggak diundang ya, gitu. Nah itu gue ngelihatnya apa ya? Ya itu harus diakui bahwasanya memang tim ini nggak tua-tua banget gitu. Tapi juga secara pengalaman juga beberapa pemain kayak siapa Anissa yang baru, terus Ike Rosita, Galis juga itu kan secara menit bermain atau pengalaman mereka juga nggak banyak di level internasional gitu. Jadi gue menyikapi kalau memang mau regenerasi mungkin nggak usah mikir hasil akhir kan di NSDF ini kan. Coba aja tuh kiper-kiper muda, misalnya Citra Adisti udah ngambil pelatih nih, mulai tuh diarahkan jadi pelatih kiper misalnya seperti itu. Yeah. Terus siapa lagi si Novita Murni memang best player gitu. Kalau emang mau regenerasi ya bisa juga lakukan misalnya beberapa pemain, banyak kok pemain-pemain yang menurut gua menarik kayak pemain Netik tuh Agnes Matu Pelo terus ada juga di Netik juga ada Nopi, itu juga oke mainnya. Terus beberapa pemain-pemain yang dari mungkin Muara Enim kali. Ada beberapa pemain, si Anissa mungkin bisa dicoba juga kalau emang mau regenerasi. Tapi kalau memang mau seperti ini, ya kita juga harus berpikir bahwasanya kompetisi kita kan juga nggak panjang ya Bang. Yeah. Cuma 1 bulan doang gitu. Dan mereka pemain-pemain ini nggak mendapatkan kompetisi yang proper. Yeah. Nah, jadi ya sebetulnya sama kayak di sepak bola putri nggak punya liga, kalau mereka lebih parah lagi gitu. Mereka cuma dari turnamen ke turnamen kan. Yang itu membuat mereka akhirnya pada saat di ajang internasional ya sulit mendapatkan atmosfer pertandingan yang sesungguhnya, yang dengan kualitas pertandingan yang ketat gitu. Itu sih kalau dari gua terkait dengan putri ini. Gua nggak mengkritik secara barbar, tapi gua juga menyikapi bahwasanya lo mau seperti apa sih ngebangun tim ini? Lo mau pakai tetap pemain senior? Kenapa beberapa pemain senior nggak dipanggil gitu? Itu menjadi pertanyaan memang. Karena mereka juga masih dalam kemampuan terbaik mereka lah gitu. Kalau dibandingkan dengan pemain yang ada, atau pemain yang dipanggil juga menit bermainnya malah nggak dikasih sama sekali gitu, nggak banyak gitu. Nah, kalau lo mau jadiin ini sebagai uji coba untuk kedepannya, untuk membangun timnas futsal putri yang baru, ibaratnya potong generasi, ya mungkin udah saatnya gitu. Tapi dengan konsekuensi ya kita pasti akan ada di bawah Thailand, ada di bawah Vietnam mungkin gitu. Tapi ya ini untuk jenjang kedepannya. Nah, kalau soal Arif ya gue rasa dia pernah pernah menukangi putri walaupun akhirnya gagal untuk ikut SEA Games gitu kan. Musim lalu dia ngelatih bukan putri lagi, ngelatih pendekar. Ya mungkin dia juga nggak ngelihat secara langsung liganya secara, walaupun dia ada di pembukaan ya. Tapi kan mungkin akan sangat berbeda dengan fokusnya ngelatih cowok, benar nggak sih Bang? Sama dia harus ngelatin pertandingan putri. Tapi sekali lagi ini bukan analisa ya, ini opini ya Bang ya, opini. Nah, gue juga pengen tahu nih opini dari lo. Oke, kalau pandangan dari gue begini ya, gue nggak mau intervensi masalah pemanggilan pemain ya. Emang nggak mungkin kita intervensi. Ya, maksud gue gini, artinya gue nggak mau membahas masalah itu. Kenapa? Apapun itu udah pilihan dari pelatih ya. Mungkin dia punya penilaian yang berbeda. Lo nggak merhatiin Liga Putri ya? Nggak terlalu merhatiin ya? Gue nggak terlalu merhatiin juga Don, tapi kalau sekarang begini Don, artinya gini, kalau menurut gue lebih senang tadi mengutip apa yang lu bilang tadi, kompetisinya cuma pendek Don, gitu ya. Kompetisi pendek. Dari mana pemain bisa mendapatkan jam terbang bermain ketika cuma kompetisi begitu, iya kan? Terus akhirnya mereka harus dikumpulkan dalam satu tim nasional yang namanya tim nasional untuk menyiapkan diri bermain di turnamen ini, iya kan? Sebagai ajang mungkin ya, kalau dibilang ajang pematangan tim untuk kedepannya, untuk event berikutnya, entah apapun itu, tentunya pasti yang dinilai oleh netizen adalah prestasi kan, hasil kan. Betul. Itulah penilaian nanti yang mereka bilang bahwa berhasil atau tidaknya tim dan pelatih pasti hasilnya prestasi. Yeah. Tapi kan orang nggak mau melihat tuh ke belakangnya dengan kompetisi yang pendek, dengan mungkin TC yang cuma sebentar, iya kan? Betul. Yang nggak mungkin dengan waktu yang sangat singkat seperti itu, Mo ini bisa menyiapkan fisik yang mumpuni buat pemain. Karena dikejar waktu untuk harus bertanding. Kalau dihajar di fisik,
pas nanti pertandingan yang jaraknya pendek udah habis. Udah pasti habis. Iya kan? Jadi mungkin ini konsep mungkin yang dikasih Mo mungkin langsung masuk ke dalam strategi permainan. Walaupun menurut lu tidak semua juga dalam sistem permainan kelihatan bagus, ya kan? Karena mungkin kan waktu yang singkat. Dan yang lu bilang tadi, experience pemain-pemain yang dipanggil sekarang ini juga mungkin banyak yang mungkin baru Don main di timnas. Iya. Benar kan? Ada beberapa nama kan ya? Ada Ika Rosita, ada Anissa, ada Galis mungkin nggak terlalu sering dipanggil. Jadi mungkin experience internasional mereka masih kurang, ya kan? Walaupun sudah ada Citra Adisi itu sebagai pemain yang menurut gue sampai sekarang senior ya, sama Apem ya. Apem. Sama Fitri ya. Fitri Rusdiana. Jadi ya itu sih yang menurut gue yang ya usianya kepala 3 ya. Gue nggak tahu Galis berapa. Tapi Apem, Citra sama Fitri Rusdiana pasti kepala 3 sih. Iya. Nah kalau mungkin untuk masalah statement dari Arif Mo, saya pikir juga setuju juga. Kalau memang kita berpikir bahwa kita harus bisa lolos ke dalam fase grup berikutnya, ya kita jangan berharap tim lainnya ngebantu, gitu kan ya. Paling tidak ya kita harus bisa memenangkan pertandingan. Iya. Jadi jangan ada statement kayak begitu. Jadi kalau kayak ada statement begitu tuh jadi kayak ada kayak excuse lah Don. Iya. Ya kan? Iya. Mudah-mudahan malah berharap lagi mudah-mudahan menangnya lawan China lebih gede daripada Indonesia gitu kan ya. Nah, itu pandangan gue. Tapi gue percayalah bagaimanapun juga pasti semua hal mungkin yang udah dilakukan Arif Mo ini mungkin menurut dia adalah yang terbaik lah untuk saat ini ya. Terus kalau gue untuk menyikapi apa yang dikatakan oleh Bu Chelny nih sebagai manajer, kalau menurut gue sih kurang elok Don. Yang terkait dengan mengatakan bahwa Sorato akan juga melatih timnas putri. Turut melatih. Artinya begini, ini kan momen ini kan masih dalam pertandingan, dalam turnamen itu. Masih ada peluang juga ya. Masih ada peluang, masih ada pelatihnya juga. Artinya kalau udah mengatakan bahwa nanti akan juga turut melatih Sorato ke timnas putri, artinya ya maaf ya, itu menurut gua itu akhirnya bisa menunjukkan gak respect sama Mo sebagai pelatih saat ini yang ada lagi dalam tim nih. Atau mereka sebenarnya udah komunikasi juga sebelum statement. Iya itu kita nggak tahu, itu kita nggak tahu ya. Tapi kalau ini langsung keluar seperti itu, orang yang nggak tahu, orang awam pasti menilainya, wah kenapa kok dikatakan kayak gitu? Artinya ini kan meng-underestimate Arif Mo sendiri sebagai pelatih. Ya artinya ada campur tangan ya. Iya itu dari pandangan saya Don. Iya. Walaupun mungkin nanti pada saat pun Sorato mungkin melatih di tim putri, Arif Mo sebagai asisten pun kita nggak tahu, ya kan? Betul. Itu memang mungkin udah pembicaraan, tapi ya dalam masa pertandingan seperti ini masih ada satu pertandingan lagi ya? Enggak dong. Kalau lolos aja. Nah, ini menurut gue sih ya seharusnya jangan disampaikan dulu sampai nanti akhirnya mungkin kalau dinyatakan tidak lolos, barulah statement itu harusnya dikeluarkan. Menurut gue, karena hasilnya tidak maksimal. Betul. Bener kan? Betul. Nah, kalau nanti ini masih lolos, ya kan? Masih Arif Mo yang memegang. Jadi kalau menurut saya, ya, tapi bagaimanapun juga mungkin yang kata lu benar tadi, mungkin udah ada pembicaraan, sehingga akhirnya Bu Chelny berani nge-blow up ke media lah seperti itu. Nah, terus kalau saya sih pandangan gue lebih kepada masalah kompetisinya Don. Ya, masalah kompetisi. TR berarti federasi ya? Iya ke federasi. Artinya begini loh, bagaimana caranya untuk bisa memang ya namanya futsal putri ini juga mungkin banyak juga mungkin orang-orang yang gila-gila futsal belum terlalu juga mau involve ke putri mungkin ya. Sehingga akhirnya klubnya cuma sedikit. 6 kemarin ya? 6 doang ya? 2 musim 6 doang ya kan. Sangat disayangkan. Kalaupun misalnya memang cuma 6, dimaksimalkan kompetisinya itu biar lebih panjang. Ketemu 4 kali. 4 kali. Bener Don. Jadi jangan cuma 2 kali ketemu. Biar juga mereka juga dapat experience, ya kan? Dan juga ya mereka juga maaf ya, namanya pemain futsal putri juga pasti kan juga mereka kan perlu income. Iya. Ya, Jauh lah kalau itu mah. Loh, tapi paling tidak kalau dengan kompetisi yang lebih panjang, paling nggak mereka juga bisa dapat lebih loh Don. Ada tim yang nggak digaji. Nah itu kan, itu contohnya. Donsel bilang ada juga tim yang nggak digaji. Nah, pakai loyalitas. Bagaimana misalnya orang mau bisa berprestasi, menunjukkan mengupgrade dia punya kemampuan? Ya terkait dengan Liga Putri sih buat gua kompetisi putri ya memang banyak lah aspek-aspeknya. Gue juga masih salut sih sama Bu Chelny sih. Artinya dia masih mau gitu untuk menjadi manajer putri gitu. Emang orangnya kan baik banget dari segi apa ya artinya berkorban. Kan pasti kan duit dia lah keluar lah. Nggak mungkin lah dia jadi manajer nggak keluar duit, itu pasti keluar duit lah. Apalagi mau TC di Jepang segala macam, berapa tiket, berapa biaya hidup segala macam, belum gaji pemain, gaji pelatih yang biasanya dihandle sama oleh manajer. Jadi kan gue melihat segala aspek itu sebenarnya
orang-orang kayak gini ini kan orang-orang baik yang gue khawatirkan tuh jadi ini loh bang, jadi kapok gitu, ngerti gak sih? Itu yang gue khawatirkan karena ada beberapa pemilik klub yang kalau gue ngobrol ya kapok saya mas, gitu kapok saya kapok saya. Nah jadi kan kita kan jadi tahu lah bahwasanya apa yang terjadi di dalam itu semua, gitu. Ya intinya kita ini lo sama gue orang futsal dari lama nih, lo lebih lama lagi lah bang. Tapi di satu sisi kita kan udah ngeliat nih bagaimana model-modelan bos-bos, pemilik-pemilik klub atau manajer-manajer yang notabene udah hilir mudik di dunia futsal. Ada yang bertahan, ada yang pergi, ada yang sebentar segala macam. Tapi kita kan tahu bahwasanya akhirnya mereka bisa bertahan lebih lama kalau seandainya segala sesuatunya, yaitu ya aspek yang tadi lo bilang ya kompetisi yang dijaga, bagaimana pemain-pemain juga mendapatkan kenyamanan, bagaimana juga kompetisi berjalan dengan baik dan lancar. Itu kan membuat mereka menjadi wah enak nih ekosistemnya, nggak apa-apa gue keluar duit, gue puas tanpa ada hal-hal negatif di sini gitu. Kan kalau di sepak bola kan terlalu banyak negatifnya kan. Kalau di futsal kan lebih banyak, maksudnya lebih sedikit lah negatifnya ketimbang di sepak bola. Iya, saya setuju ya. Jadi paling tidak memang kita berharap tetap ada orang seperti Bu Celni ini ya, entah itu Mas Dimas juga, entah siapa aja lah. Ya memang benar-benar gila dengan futsal dan tetap mau untuk membantu. Paling tidak menurut gue Don, dengan adanya orang seperti ini sangat ngebantu federasi Don. Sangat ngebantu federasi. Lah. Jadi makanya Bu Celni juga jangan kapok-kapok lah. Mudah-mudahan terus tetap mau eksis untuk bisa menjadi manajer buat para pemain putri Indonesia yang memang sampai saat ini memang mereka juga perlu ada yang mengayomi. Sehingga akhirnya juga nanti ke depannya mungkin kita berharap prestasi dari timnas putri juga akan lahir lah dan. Iya, support juga buat gue, buat Arifmo juga ya, buat gue. Ini kan yang menarik nih, gue sama dia sama almarhum Bonsu tuh kalau ngambil lisensi barengan terus tuh. Iya. Barengan dari nasional bahkan. Kalau lo sama gue pas yang level 1. Level 1 aja yang di Tifosi. Jadi emang gue melihatnya ya sebetulnya yang kalau kita di posisi Arif juga susah lah. Nggak gampang lah dengan materi pemain yang dipilih dari kompetisi yang sangat minim segala macam. Tapi ya kembali lagi gimana juga orang pengen lihat hasil yang baik, benar nggak? Dan kita kan ngomongin kayak gini jangan juga berharap semuanya juga bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Iya. Itu ya itu sangat menarik ya pembahasan putri menurut gua karena emang lagi panas-panasnya, lagi banyak diserang-serang netizen juga terkait dengan tapi juga banyak juga yang mensupport. Betul. Dan gue berharap sih dengan kejadian ini artinya tanpa kemenangan di babak penyisihan di NSDF ini, gue berharap sih membuka mata federasi untuk memberikan jam terbang kompetisi dan juga pengalaman internasional yang baik untuk para pemain. Ya, kalau pesan gue nih Don untuk Arifmo juga dengan teman-teman timnas putri ya, netizen itu ya namanya netizen ya. Kalau mereka nggak ngomentari dengan hal mungkin juga yang negatif ya bukan netizen namanya. Tapi buat kalian semua ya tetap aja jalankan apa yang benar. Kita juga percaya pasti kan juga ingin memberikan yang terbaik, ya kan? Yep. Netizen itu juga nggak usah terlalu dipikirin lah. Itu kontrol aja sih menurut gue sih. Kontrol ini aja, kontrol masyarakat sehingga akhirnya kita juga ya kalau lu lawan ini malah hancur. Iya, karena di balik kekuatan yang besar, kalau kata film Spider-Man itu terdapat tanggung jawab yang besar. Di balik di balik kepercayaan yang besar juga kalian ada di tim nasional saat ini ya, ada tanggung jawab yang besar juga untuk bagaimana caranya bisa berprestasi. Betul. Dan tentu itu akan menjadi sorotan penting gitu. Sementara ini yang terjadi adalah tidak berprestasi ya di dua pertandingan gitu, bahkan tidak bisa membuat yakin secara permainan. Nah itu menurut gua itu akan ada efek sampingnya. Tapi kalau misalnya main bagus pasti juga ada efek sampingnya juga, yaitu dipuji dan gua rasa semua pemain yang ada di timnas ini juga banyak yang pernah juga merasakan dipuji juga gitu. Tapi memang roda hidup kan berputar, ada juga lo zamannya saatnya lo juga dicaci maki segala macam ada gitu. Dan itu manusiawi, itu adalah kehidupan. Jadi dibawa santai aja. Kalau ada komen-komen, saran gue sih jangan dibaca sih. Betul. Kenapa? Karena menurut gue, kalau lu masih sempet bacain komen dan lu baper, itu lu sama kayak nyari penyakit sendiri gitu. Iya, betul. Ngerti gak bang? Betul. Buat apa bacain komen untuk emosi. Emosi. Kayak gitu. Ya mungkin itu
kalau dari gua terkait dengan timnas putri, dan itu bisa dibilang menutup perjumpaan kita hari ini. Anjay. Oh iya, ada futsal series ya. Iya. Nanti Bang V akan menjadi komentator tanggal 30 September dan 1 Oktober, sama persis sama yang terjadi di pertandingan di ini ya, di mana di Euro ya. Iya. Mainnya di Gor UNJ. Suruh ganti aja Bang tanggalnya, jadi kita bisa duet. Jadi komentator gitu. Iya. Siapa sih Novel ya? Ntar saya coba. Siapa? Novel ya? Novel. Bilang nama Novel. Jangan lupa ya, pokoknya nanti kalian juga tunggu saksikan juga nih ada pertandingan seru nih, udah di share juga di Instagram tuh ya. Di Instagram yang futsal series akan ada pre-season, pendekat, Favage, halus, Favage, dan juga ada Cosmo. 4 tim Jakarta. 4 tim yang berlatih di area Jakarta. Berarti dari Jakarta ya, betul ya. Tadinya mau ajak Pelindo, cuma Pelindo kan sudah nggak terlibat lagi di Liga Pro ya. Jadi 4 tim itu akan bertanding di pre-season, dan itu kabarnya semua akan ditayangkan langsung. Di mana? Tunggu tanggal mainnya. Di YouTube Lamtur. Enggak. Enggak dong, enggak. Ya, akan seru ya. Ini akan semakin menarik ya kalau misalnya di setiap sebelum memasuki kompetisi berjalan, akan ada event-event seperti ini, sangat menarik. Emang selalu ada sih. Ya, nah, trofeo. Nah, iya Don, tapi di sini menariknya begini Don. Di turnamen ini, karena juga kompetisi mulai bulan apa? November ya? November ya. November. Ini kan dimulai mungkin di akhir Oktober. Akhir September. Awal Oktober. Mau masuk ke Oktober. Nah, artinya masih ada 1 bulan waktu untuk klub itu masih bisa tukar pemain. Betul. Nah, di dalam kompetisi ini justru malah banyak pemain mungkin yang nantinya akan dilepas, tetap diberikan kesempatan untuk bermain, tampil. Karena untuk dievaluasi. Mungkin ada juga pemain baru yang belum dikontrak, juga trial di situ dong, gitu. Betul. Jadi ini menarik ya. Ini jadi diberikan wadah untuk klub-klub ini untuk bisa menseleksi pemain secara langsung di dalam satu pertandingan. Betul. Nah, komentatornya adalah Velorta Barat dan rekannya masih belum ketahuan. Ntar gue ngomongin. Iya. Enggak, jadwalnya juga kagak bisa kalau misalnya di situ dong. Makanya coba. Masalahnya kan gue kerja di situ. Hah, tapi banyak juga lo kerjaannya? Ya, alhamdulillah. Bang. Alhamdulillah. Ya udah, lu ngomong alhamdulillahnya lancar banget tuh. Bang, nggak mau ini syahadat. mau gue sebut di sini. Gue udah bisa Don. Iyalah, bisa lah. Rumah gue waktu pas di Bontang Don, itu belakangnya masjid Don. Ya? Jadi kalau misalnya pada saat kayak bulan puasa, terawih, gue main kucing-kucingan, main benteng. Cuman teman-teman gue suka rese, bukan yang ngembat ya. Kadang-kadang sendal orang tuh dijauh-jauhin. Jadi saya selesai. Lo bener itu jahil tuh. Enggak, gue juga gitu. Kagak dibawa pulang, kagak. Iya. Cuman tadi sendal itu di sini, ntar dipindahin kemana-mana. Orang pas pulang nyari, dipikirnya hilang gitu kan. Memang kadang-kadang bocah yang begitu lah. Nah di situ gue dengar semua Don. Yang namanya azan maghrib segala macam ya gue juga bisa. Iya, hafal ya. Luar biasa. Oke. NKRI bos. Oh iya, NKRI. Itu namanya toleransi beragama ya Bang. Oke. Bang, thank you banget. Sama-sama Don, kita mau ngelatih ya. Bang, nanti kita ngontenin lagi di Senin depan atau Selasa ya Bang. Ya. Siap. Karena gue izin juga mau banyak kerjaan. Ada beberapa kerjaan yang keluar kota setiap Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi buat teman-teman yang dengerin Lamtur atau yang nonton Lamtur juga sorry ya kalau misalnya seminggu sekali dulu ya kan, nggak bisa sekali 2 kali kerjaan gitu. Karena memang sebenarnya juga kan nggak ada pertandingan nih kan. Setidaknya kita juga pembahasannya biar 1 kali tuh biar di atas 30 menit gitu loh Bang. Jadi puas juga lah gitu. Yes. Oke. Gue udah Zola. Dan gue Venal, Mr. Bem Barat. Bemcot. Oke. Pas banget tuh.